Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Al-musyahidun al-kiram, beberapa waktu yang lalu tentunya ada sebagian orang yang tidak bertanggung jawab, yang kemudian bahasa anak sekarang itu nyinyirin kaum muslimin akan takutnya mereka untuk ke masjid. Ke pasar berani, ke ATM berani, kerja masih, masjid kok takut. Bahkan kemudian diakhiri dengan kata-kata situ waras. Jadi seakan-akan dia orang yang paling berani dan orang yang paling waras. Al-musyahidun al-kiram, ketika semua kita sekarang sementara sholat di rumah, ini berdasarkan ketentuan syariat. Kalau Anda menggunakan logika seperti tadi, ini hanya akal-akalan. Islam ini tidak dibangun di atas itu. Islam ini dibangun di atas ilmu dan dalil. Kaum muslimin melakukannya dengan dalil. Betapa banyak kata Imam Qayyim, orang itu sesat karena logika yang rusak. Ingat, akal itu penting, bahkan sangat penting. Karena akal lah kemudian semua kita mendapatkan beban syariat dari Allah Subhanahu wa taala, tidak untuk binatang, tidak untuk orang gila. Penting. Tapi jangan sampai kemudian logika Anda rusak. Kemudian yang kedua, perkataan yang demikian, konsekuensinya Anda tidak boleh menghindar dari orang yang kena. Anda tidak boleh larang orang ke masjid, dan ketika di masjid orang tidak boleh menghindar. Kenapa? Jangan takut. Sama wabah kok takut, sama corona kok takut. Jadi konsekuensinya seperti itu. Anda yang mengatakan Anda tidak boleh menghindar. Kalau Anda ngomong begitu, Anda di rumah doang. Anda ngomong begitu, Anda hanya megang handphone doang. Anda ngomong begitu hanya kemudian ingin, Anda ingin banyak korban berjatuhan di luar sana. Anda bertanggung jawab akan semua yang wafat itu. Ya. Hanya memiliki handphone, hanya memiliki laptop, kemudian bikin pic, bikin meme atau meme disebutkan. Dan Anda tidak bertanggung jawab. Anda konsekuensinya harus tidak boleh takut dari wabah juga. Tapi Anda melakukannya di rumah. Gimana? Al-musyahidun al-kiram, kita sering mendengar tentang istilah ad-daruriyatul khams atau ad-daruriyatus sit. 5 perkara yang penting atau 6 perkara yang penting, darurat sekali yang dijaga oleh Islam. Islam menjaga akal, maka segala sesuatu yang akan merusak akal mesti haram. Khamar misalnya. Islam menjaga keturunan, maka segala sesuatu yang akan merusak keturunan pasti haram. Zina. Islam menjaga harta, maka segala sesuatu yang akan merusak harta pasti haram. Mencuri. Islam kemudian menjaga kehormatan, maka segala sesuatu yang bisa merusak kehormatan maka pasti haram. Ghibah, namimah. Dan Islam menjaga jiwa, maka segala sesuatu yang bisa merusak jiwa, mematikannya, haram. Dan ini wabah mematikan. Anda kemudian giring orang untuk kemudian tidak takut. Ini berbahaya pada jiwa. Islam menjaga jiwa. Kemudian al-musyahidun al-kiram, Nabi Muhammad SAW ketika terjadi hujan lebat gitu ya, beliau perintahkan kaum muslimin sallu fi rihalikum, salatlah kalian di rumah kalian. Hujan, Anda berani katakan Nabi Muhammad takut hujan? Tidak, ini rukhsah, ini keringanan. Hujan.
Yang lebat tentunya, level badai mungkin ya. Kemudian Anda ingat sabda Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang makan bawang merah, makan bawang putih, jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Karena malaikat terganggu jika seorang muslim juga terganggu. Berani Anda katakan Nabi Muhammad SAW takut bawang? Enggak. Karena bermudarat untuk yang lain, bau. Dan bahkan disebutkan Nabi Muhammad SAW pernah menjamak salat karena butuh. Nggak ada sebab, tapi karena butuh aja. Karena jamak itu identik dengan kebutuhan. Bahkan tanpa sebab. Bukan karena hujan lebat. Bukan karena kemudian sedang safar atau sedang sakit. Enggak, beliau pernah menjamak tanpa sebab. Apakah kemudian Anda katakan Nabi Muhammad SAW pemalas? Enggak, ada keringanan untuk kaum muslimin. Dan yang kita hadapi lebih daripada itu. Bukan hujan, bukan bawang, wabah mematikan. Hitungan hari, terlepas dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala, hitungan hari Anda kalau sudah kena, Anda lemah, punya kemudian penyakit bawaan, selesai. Takut masjid, takut masjid. Al-musyahidun al-kiram, Nabi Muhammad SAW perintahkan kita untuk lari dari penderita kusta, sama seperti larinya kita dari seekor singa. Nabi Muhammad yang perintahkan kita menghindar. Jangan kemudian lagi Anda giring orang untuk kemudian jangan takut, tetaplah ke masjid. Siapa lagi yang kemudian yang akan makmur masjid? Allah, lu kemarin juga nggak gitu. Jutaan kaum muslimin nangis sekarang. Mereka pengen ke masjid, tapi mereka mengikuti tatanan syariat. Sekarang belum waktunya dulu, dan ini cuma sementara. Akal mereka, logika mereka lurus, Anda rusak. 5 waktu mereka di masjid dari kemarin. Berat, tapi mereka 5 waktu di masjid kemarin. Tapi sekarang ya di rumah dulu karena ada sebab. Bukan mereka takut, tapi indah tuntunan syariat. Kemudian perbandingan yang dia buat itu bukan istilah bahasa orang itu apple to apple atau android to android. Nggak setara, nggak seimbang, nggak sama. Ke ATM berani, ke pasar berani, kerja berani, ke masjid kok takut. Anda ke ATM, Anda masuk sendirian. Anda ke pasar, Anda bisa social distancing di pasar. Dan ketika butuh saja. Bisa sepekan sekali, bisa 5 hari sekali, bisa. Anda kerja misalnya, kalau memang harus kerja, sebagian orang tetap harus kerja, tetap bisa menjaga kan. Artinya apa? Nggak ngumpul, poin-poin ini nggak ngumpul orang. Di masjid orang ngumpul banyak. Gimana logika Anda? Nggak sama, nggak sebanding yang Anda lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi perbandingan yang Anda lakukan tidak seimbang. Jadi istilahnya kalau dalam bahasa syariat itu kias fasid, analogi yang rusak. Kenapa enggak seimbang? Wallahu a'lam bishawab. Kemudian al-musyahidun al-kiram, ada satu kaidah disebutkan ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Yang tidak bisa dicapai semua, jangan tinggalkan semuanya. Bukankah banyak orang sekarang, mereka tidak bisa di rumah, harus kerja. Bisa kita melarang? Tak bisa. Mereka harus kerja, mereka kerjanya harian. Mereka bukan gaji bulanan. Gak bisa kita larang mereka ini. Sampai level pemerintah pun mereka harus bikin aturan yang ketat untuk orang-orang ini. Artinya tidak bisa kita capai semua keinginan agar semua orang bisa di rumah. Tapi jangan tinggalkan semua. Kita takmir masjid, kita DKM masjid, kita bisa membantu program ini sedikit demi sedikit, pelan-pelan masing-masing. Bisa kita. Jangan tinggalkan semua. Tapi kita bisa berbuat apa? Jangan ke masjid dulu. Kenapa? Di situ ngumpul orang banyak. Yang tidak bisa dicapai semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Kemudian al-musyahidul yang terakhir, untuk rusaknya logika yang disebutkan oleh orang ini adalah bahwasanya
kita ketika di rumah bukan berarti nggak ibadah, tetap ibadah kita. Tetap kita salat berjamaah, salat on time, tetap bisa baca Quran, tetap bisa zikir, bisa doa, tetap. Jangan kemudian Anda belaga orang yang paling bertakwa. Padahal orang yang bertakwa yang jauh lebih tinggi daripada Anda, mereka menggunakan akal sehat yang mengikuti ketentuan syariat dan juga kemudian anjuran pemerintah dan para pakar di rumah dulu sementara. Jangan sampai Anda menjadi penyebab orang kemudian berani mereka tetap ke masjid, ngumpul di masjid, tak taunya kemudian semua terpapar. Pagi ini saja nih saya baca nih, kita baca berita, mudah-mudahan bukan hoax. Bagaimana sebagian kaum muslimin tetap ngumpul berjamaah di masjid dan begitu selesai 10 kena. 10 kena. Kenapa? Karena tempatnya bukan tempat yang aman, sudah masuk zona merah. Yang aman pun kita nggak tahu wabah ini sudah sampai mana, siapa yang membawanya. Di rumah dulu sementara tetap bisa menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.